Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkara wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifada wal istifada wal hathala tamassuki bi kitabillah sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal khair wa dalalata 'alal huda ibtigha'a sawabillahi wa qurbi wa thabi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di waktu yang berbahagia ini kita akan menyambung kajian ilmu mantiq, yaitu di dalam kitab As-Sulamul Munawwaraq yang ditulis oleh Imam Al-Allamah Abdurrahman Al-Akhdari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi fid dharaini amin. Kita dah sampai kepada pembahasan mabahisul alfaz, yang mana di dalam pembahasan ini Syekh Abdurrahman Al-Akhdari akan menerangkan kulliyatul khams, yang mana kulliyatul khams ini adalah mawad ataupun alat yang dijadikan ta'rif, mu'arrif ataupun qaulun syarih ataupun ta'rifat. Definisi itu ada mawadnya. Apa itu mawadnya? Yaitu adalah kulliyatul khams, yang terdiri daripada jenis, yang kedua yaitu adalah fasal, yang ketiga yaitu adalah nau', yang keempat itu adalah aradun khas, yang kelima itu adalah aradun am. Daripada lima ni maka akan terdiri yaitu qaulun syarih ataupun ta'rif ataupun mu'arrif. Syekh berkata faslun fi mabahisil alfat, itu fasal ni menerangkan tentang pembahasan kajian-kajian yang berkaitan dengan lafal. Lafal ni adalah suara mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyah, suara yang mengandung ke atas sebagian huruf-huruf hijaiyah. Ada berapakah lafal menurut ulama mantik? Syekh di sini berkata musta'malul al-fadhi haitsu yujadu imma murakkabun wa imma mufradu. Musta'malul al-fadh, lafal di sini terbagi kepada dua. Yang pertama itu adalah lafal yang musta'mal. Apa yang dinamakan lafal musta'mal? Lafal yang dipakai oleh orang Arab dan mempunyai arti. Sama saja lafal itu berupa mufrad, tunggal, ataupun berupa murakkab, yaitu yang tersusun lebih daripada satu kalimat. Yang pertama itu adalah lafal musta'mal. Syekh mengatakan musta'malul alfad. Yang kedua yaitu adalah lafal muhmal, yaitu lafal yang tidak dipakai oleh orang Arab. Seperti apa contohnya? Contohnya lafal musta'mal seperti Zaidun, seperti Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada lafal yang muhmal. Seperti apa lafal muhmal? Yaitu adalah lafal yang tidak dipakai oleh orang Arab, seperti akasnya Zaidun. Zaidun kalau diakas, diqalab, dirubah maka jadi Daizun. Daizun ini adalah lafal yang muhmal yang tidak dipakai oleh orang Arab. Lafal yang mana yang masuk kepada ilmu mantiq? Yaitu adalah lafal yang musta'mal, lafal yang dipakai oleh orang Arab. Musta'malul al-fadhi haitsu yujadu imma murakkabun wa imma mufradu. Lafal muhmal tak masuk kepada ilmu mantiq. Lafal musta'mal yang masuk kepada ilmu mantiq, musta'mal ada dua. Satu yaitu adalah musta'mal yang mufrad, yang tunggal. Yang kedua yaitu adalah musta'mal yang murakkab, yang tersusun daripada dua kalimat, tiga ataupun lebih banyak. Apa yang dinamakan mufrad dan apa yang dinamakan murakkab? Di sini Syekh Abdurrahman Al-Akhdari akan membahas kepada lafal yang mufrad.
Kenapa lafal murakkab tidak dibahas di dalam mabahisul alfad? Karena lafal murakkab tidak masuk kepada kulliyatul khams, tak masuk kepada pembahasan jenis, fasal, nau, aradun khas dan aradun am. Lafal murakkab itu adalah masuk kepada kisim pembagian yang kedua daripada ilmu mantik, yaitu adalah kisim pembagian tasdiqat, yaitu qadiyah dan bab akas, bab qiyas, syakal, itu semuanya memakai lafal yang murakkab. Dan juga lafal murakkab itu ada di bagian ta'rifat, definisi, qaulun mu'arrif. Seperti ta'rif dengan haddun tam, mentakrifkan dengan haddun nakis, mentakrifkan dengan rasmun tam, mentakrifkan dengan rasmun nakis, itu semuanya memakai lafal murakkab. Adapun lafal mufrad itu hanya ada di kulliyatul khams. Sebab dari itu di pembahasan ini Asy-Syaikh mengakhirkan pembahasan murakkab kepada kepada mu'arifat dan bab al-qadiyah. Fa awwalun ma dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu bi aksi matala. Di sini saya akan menerangkan definisi mufrad. Apa yang dinamakan mufrad? Yang dinamakan mufrad yaitu adalah ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Juz-juznya lafal itu apabila diasingkan maka tidak memberi makna. Seperti apa contoh? Seperti Zaidun. Zaidun juz-juznya adalah za, yang kedua ya, yang kedua dal. Maka za tidak memberi makna, iya tidak memberi makna, dan juga dal tidak memberi makna. Itulah mufrad. Beda dengan murakkab. Apabila murakkab ma dalla juz'uhu ala juz'i maknahu. Lafalnya atau juz-juznya apabila diasingkan maka memberi makna. Seperti Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun apabila diasingkan Zaidun, lepas itu qa'imun, ada maknanya Zaid itu adalah nama orang, qa'imun adalah orang yang berdiri. Fa awwalun ma dalla juz'uhu ala juz'i maknahu bi aksi matala. Maksudnya, kalau mufrad, juz-juznya tidak memberi makna, berbeda dengan murakkab, juz-juznya memberi makna. Wa huwa ala kismaini a'nil mufrada kulliyu naw juz'iyyu haitsu wujida. Maka mufrad, kat sini Imam Abdurrahman Al-Akhdari membagi kepada dua. Ada yang mufrad kulli, ada yang mufrad juz'i. Apa yang dinamakan mufrad juz'i dan apa yang dinamakan mufrad kulli? Fa mufhimu ishtirakinil kulliyu ka asadin wa aksuhul juz'iyyu. Maka yang pertama yaitu adalah kulli. Apa yang dinamakan kulli? Yang dinamakan kulli mufhimu ishtirakin. Maksudnya ma lam yamna tasawwuru maknahu min wuqu'i syirkati fi. Lafal yang apabila kita menggambarkan maknanya, maka semua afrod-afrodnya akan masuk. Contoh seperti insanun. Insan itu adalah hayawanun natik. Benda yang sesuatu yang hidup, yang natik, natikun bil quwwah, yang mufakkir. Maka apabila kita menggambarkan insan, maka afrodnya semua akan masuk. Zaid, Amr, Bakar, Khalid, Fatimah, Khadijah, Aisyah, semua masuk kepada lafal kulli, lafal insanun. Beda dengan juz'i. Kalau juz'i dia ma mana'ah tasawwuru maknahu min wuqu'i syirkati fi. Apabila kita menggambarkan maknanya, mentasawurkan maknanya dalam zihin, dalam akal, maka selain daripada juz'i dia tak masuk. Contoh seperti Zaidun. Ketika kita menggambarkan makna lafaz Zaidun, maka hanya Zaid sahaja yang masuk. Selain Zaid maka tidak akan masuk. Itulah juz'i.
Juz'i ini tidak masuk kepada pembahasan ilmu mantik. Yang masuk kepada pembahasan ilmu mantik yaitu adalah lafal mufrad kulli. Ada berapakah kulli di sini? Di sini ulama mantik membagikan kulli kepada 6 perkara. Yang pertama yaitu adalah kulli yang tak ada afrodnya. Ada kulli yang tak ada afrodnya. Yang kedua, ada kulli yang ada afrodnya tapi satu. Yang ketiga, ada kulli yang ada afrodnya banyak. Apa itu kulli yang tak ada afrodnya? Ulama mantik membagikan kepada 2. Sama saja istihalatul wujud, mustahil adanya, seperti ijtima'ud diddain. Ijtima'ud diddain, berhimpunnya 2 perkataan yang berbeda. Berhimpunnya 2 perkara yang berlawanan. Ini kulli. Yaitu berhimpunnya putih dan merah, atau putih dan ataupun berdiri dan duduk. Ini tak dapat berhimpun karena diddain itu berlawanan. Ini kulli. Masuk semua kepada ijtima'ud diddain. Tidak dapat berhimpunnya mati dan hidup. Ini juga kulli. Dan tak ada surahnya, tak ada fardun, tak ada afrodnya. Karena mustahil diddain itu berhimpun. Yang kedua, yang bagian pertama yang kulli yang tak ada afrodnya. Yang pertama tadi yaitu adalah mustahil adanya. Yang kedua jawazul wujud. Akal mengharuskan tetapi wakilnya tak ada. Seperti apa contohnya? Seperti bahrun min asalin, contoh. Lautan daripada madu. Lautan yang bukan daripada air tapi daripada madu. Di sini tak ada, tapi akal mengharuskan. Apakah ada fardunnya, afrodnya? Tak ada. Kulli ke? Ini kulli. Yang kedua, tadi kulli yang tak ada afrodnya, sama saja mustahil wujudnya, ataupun harus adanya. Yang mustahil wujudnya seperti ijtima'un diddain, berhimpunnya 2 berlawanan, ataupun yang jawazil wujud, yaitu harus adanya. Yang kedua, yaitu adalah kulli yang wujidah min afrodihi fardun. Kulli yang afrodnya ada, tapi cuma satu yang ada. Lebih daripada satu tak ada. Yang pertama, yaitu karena ma'astihalati ta'addud. Karena mustahilnya berbilang. Nak dikatakan 2, 3, 4, 5, akal tak menerima. Seperti apa? Seperti al-ma'bud bihaqqin. Al-ma'bud bihaqqin. Zat yang disembah dengan hak. Al-Khaliq, sang pencipta. Ar-Razik, sang memberi rizki. Al-Muhyi, zat yang menghidupkan. Al-Mumit, zat yang mematikan. Ini adalah lafal kulli yang mana afrodnya cuma satu. Karena apabila nak dikatakan 2, akal tak menerima. Sebab ada dalil-dalil yang sangat kuat yang menafikan ke atas lebih daripada satu. Ataupun ma'a jawazi ta'addud. Lebih daripada satu, akal menerima, tapi tak ada. Seperti apa? Seperti syamsun, matahari. Matahari ini adalah lafal kulli yang umum. Cuman afrodnya cuma satu. Akal boleh saja mengharuskan adanya matahari yang kedua, ketiga, keempat. Tetapi wakilnya hanya satu. Yang ketiga, yaitu adalah kulli yang ma wujida minhu afrod. Yang afrodnya banyak, lebih daripada satu. 2, 3, 4, 5 sampai banyak. Ini terbagi pada 2 juga. Sama saja ma'at tanahi, ada puncaknya seperti al-insan. Kalau kita menggambar al-insan, seseorang manusia, maka di sini kulli, semua masuk. Zaid, Umar, laki-laki ke perempuan ke. Tapi ada akhirnya.
Taklah semua nanti insan tak ada terputus. Ada akhirnya dan ada ghayah, ada puncaknya. Yang kedua yaitu adalah ada mutanahi. Tak ada puncaknya, tak ada akhirnya. Seperti apa? Seperti kamalullahi subhanahu wa ta'ala. Sempurnanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kamalullah ini la yatanaha. Tak ada puncaknya dan tak ada akhirnya. Maka kata Syekh Abdul Rahman Al-Akhdari, famufhimu ishtirakinil kulliyu ka'asadin wa aksuhul juz'iyyu. Yang memberi makna istirak, berkongsi dalam makna itu adalah kulli, dan yang tidak memberi makna istirak ataupun umum itu adalah juz'i. Juz'i tidak masuk kepada ilmu mantik, yang masuk kepada ilmu mantik itu adalah kulli. Kulli ada 3 dan setiap satu terbagi pada 2. Kulli yang tak ada afradnya karena muhal seperti ijtima'ud didain, atau yang kedua ataupun akal mengharuskan tapi wakilnya tak ada seperti lawatan daripada madu. Yang kedua kulli wujida min afradihi fardun. Kulli yang afradnya cuma 1. Di sini terbagi pada 2 juga. Karena muhal berbilang seperti al-ma'bud bihaq, karena mustahil Tuhan itu lebih daripada 1. Dan yang kedua yaitu jawazu ta'addud, akal menerima apabila lebih daripada 1 tetapi wakilnya tak ada. Seperti apa? Seperti syamsun, matahari. Yang ketiga kulliyun wujida min afradihi afrad. Kulli yang afradnya banyak, sama saja ada akhirnya, ataupun yang kedua tak ada akhirnya. Ada akhirnya seperti al-insan, karena manusia ada akhirnya. Yang tak ada akhirnya yang kulli yaitu adalah kamalullahi subhanahu wa ta'ala, yaitu sempurnanya kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Imam Abdul Rahman Al-Akhdari menerangkan kulli dan juz'i, maka Syekh Abdul Rahman Al-Akhdari menyambung kepada bait setelahnya, wa awalan lidzati in fi handaraj fansubhu aw li aridin idza kharaj. Wa awalan, dan di pertama kalinya, yaitu kulli, lidzat kepada zat, kepada mahiyah. In fi handaraj, apabila kulli masuk kepada zat, fansibhu ataupun fansubhu, maka nisbahkanlah engkau kulli itu kepada kulli dzati. Auli aridin idza kharaj, ataupun kulli yang keluar daripada zat, maka itu dinamakan kulli aridi. Kulli di sini Imam Abdul Rahman Al-Akhdari melihat kadang masuk kepada zat, kadang keluar kepada zat. Kadang dia satu juz daripada makna madlul, kadang bukan. Kalau kulli masuk kepada zat, maksudnya masuk kepada zat di sini adalah satu juz minal maknal madlul, daripada makna yang didalili, itu adalah kulli dzati. Kalau kulli keluar daripada zat ataupun yang bukan sebagian daripada maknal madlul bagi lafal, itu dinamakan kulli aridi. Maka kulli apabila melihat kepada masuk kepada zat ataupun keluar terbagi pada 2. Masuk kepada zat dengan arti satu juz daripada makna madlulnya lafal, itu dinamakan kulli dzati. Apabila kulli keluar daripada zat dengan arti bukan satu juz daripada makna madlulnya lafalnya, itu dinamakan kulli aridi. Wa awalan lidzati in fi handarat fansubhu aw li aridin idza kharaj. Ada berapa kulli yang dzati? Kulli yang masuk dalam zat, yaitu yang satu juz daripada makna madlul lafalnya. Ulama mantik di sini mengatakan ada 3, yaitu kulli dzati adalah jenis,
seperti hayawan dinisbahkan kepada insan. Yang kedua yaitu adalah an-natik, dinisbahkan kepada insan. Yang ketiga yaitu majmu' al-hayawan dan an-natik. Apabila hayawan dan an-natik berhimpun, maka jadi al-insan itu dinamakan al-dhati. Al-hayawan itu dinamakan jenis bagi insan, an-natik itu adalah dinamakan fasil, dan an-natik dinamakan al-fasi, al-fasal, al-insan itu dinamakan an-nau'. Maka yang masuk dalam kulli itu ada 3, jenis, fasal, dan nau'. Adapun yang aridi, kulli yang keluar daripada zat, yang bukan juz daripada makna madlul lafal, itu ada 2, yaitu aradun am, yang kedua aradun khas. Maka sempurnalah kulliyatul khamas, yaitu jenis, fasal, nau', aradun khas, aradun am. Kata Imam Abdurrahman Al-Akhdari, wal kulliyatu khamsatun dunantiqas, jinsun wa faslun, aradun, na'un wa khas. Kulli itu ada 5, tanpa ada kekurangan. 1 jenis yang masuk kepada zat, yang kedua fasal juga masuk kepada zat, yang ketiga aradun itu adalah arad, yang itu keluar daripada zat, nau' itu adalah masuk pada zat juga, yang kelima yaitu adalah khas, dinamakan aradun khas. Ini kulliyatul khamas, ini adalah mawad atau bahan-bahan yang dipakai untuk dijadikan ta'rif, definisi ataupun qaulun syari' ataupun mu'arrif. Maka kita akan menerangkan kulliyatul khamas. Apa itu jenis, apa itu nau', apa itu fasal, apa itu aradun khas, apa itu aradun am. Ulama mantik mendefinisikan kulli, mendefinisikan jenis, yaitu yang masuk kepada zat, yaitu adalah kulliyun makulun ala kathirin mukhtalifina bil haqaiqi fi jawabi ma huwa. Jenis ini adalah kulli yang dikatakan kepada sesuatu yang ramai, yang banyak, yang berbeda-beda hakikahnya. Apabila kita tanya seseorang, apa itu ma huwa Zaidun wa Amrun wa Fatimah wa Khalidun wa Hirrun wa Timsahun, apa itu Zaid, kucing, lepas itu ular, maka dijawab dengan jenis, kata yaitu hayawanun, karena Zaid adalah hayawan, Hirrun kucing adalah hayawan, ular juga hayawan, maka itu dinamakan jenis. Apabila kulli yang dikatakan kepada kasirin mukhtalifina bil haqaiq, yang berbeda-beda hakikah, maka itu dinamakan jenis. Seperti hayawan dinisbahkan kepada al-insan. Yang kedua yaitu adalah fasal. Apa yang dinamakan fasal? Yang dinamakan fasal itu adalah kulliyun makulun ala syai' fi jawabi ayyi syai'in huwa fi dhati. Apabila kita kata al-insan, apa fasil, apa yang membedakan al-insan daripada nok-nok yang lain? Karena hayawan itu adalah jenis. Noknya di bawahnya ada al-insan, ada al-hir kucing, ada al-hayyah, ada al-ular, ada baqarun, ada lembu, ada ibilun, ada unta. Untuk membedakan insan daripada selain daripada insan yang ada di bawah naungannya hayawan, apa? Itu an-natik. Maka an-natik ini dinamakan fasil, yang memisahkan al-insan daripada ghairul insan. Yang ketiga yaitu adalah no'. No' ini himpunan daripada hayawan dan natik, itu adalah no'.
Yang ketiga, yang keempat itu adalah aradun am. Aradun am di sini sifat yang tidak khusus kepada insan. Dikongsi mustarak di antara insan dan ghairil insan. Seperti apa? Seperti masin, yaitu berjalan. Berjalan ada kepada insan, insan berjalan. Ada kepada ghairul insan yang bukan insan, seperti binatang, seperti kuda, kuda berjalan, lembu berjalan, kucing berjalan. Maka berjalan itu adalah aradun am yang dikongsi di antara mustarak di antara insan dan ghairul insan. Yang terakhir itu adalah aradun khas. Aradun khas itu adalah sifat yang khas kepada insan. Seperti apa? Seperti dhahik. Maka dhahik yang ketawa itu adalah sifat yang dikhususkan kepada al-insan. Ghairul insan tidak ada, yaitu sifat ad-dhahik. Dan ulama mantik membagikan jenis kepada tiga. Ada jenis yang dekat seperti hayawan kepada insan. Ada jenis yang jauh seperti al-jismu, jisim kepada insan. Ada jenis yang mutawassit, yang menengah-nengah di antara jenis yang dekat dan jenis yang jauh, yaitu seperti an-nami. Maka ulama mantik ketika membagikan kuliyatil khamas, itu jenis, fasal, nau, aradun am dan aradun khas, nanti akan ada athar, ada akan kesannya di dalam takrif. Kalau jenis dengan fasal dinamakan apa? Apakah dinamakan haddun tam ataupun haddun nakis ataupun rosmun tam ataupun rosmun nakis, nanti akan ada di dalam pembahasan yang akan datang, yaitu pembahasan al-qaulu syari ataupun mu'arifat. Terima kasih banyak kepada sang pendengar. InsyaAllah kita akan berjumpa di akan datang. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.